Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Ajijah dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan NIM 010422011015. Sekarang saya semester 3. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kelompok sosial. Pengertian kelompok sosial menurut Profesor Soedjarno Soekanto. Beliau mengatakan bahwa kelompok sosial sebagai kesatuan atau himpunan manusia yang hidup berdampingan karena memiliki hubungan yang timbal balik dan saling mempengaruhi satu sama lain. Proses terbentuknya kelompok sosial ada 3. Yang pertama karena dorongan untuk bertahan hidup. Yang kedua, dorongan untuk meneruskan garis keturunan. Yang ketiga, dorongan meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Lalu, perbedaan kelompok sosial dengan kelas sosial sangat berbeda. Karena kelompok sosial terbentuk secara alami karena adanya ikatan perasaan dan kebutuhan, sedangkan kelas sosial tercipta karena adanya perbedaan tingkatan antara manusia satu dengan manusia lainnya. Kelas sosial pada umumnya muncul karena adanya pihak yang menganggap diri atau kelompoknya lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Selanjutnya yaitu macam-macam kelompok sosial. Yang pertama, kelompok sosial berdasarkan proses terbentuknya. Ada kelompok semu. Kelompok semu terdiri dari orang-orang yang terbentuk sementara secara spontan dan tidak memiliki identitas, aturan atau ikatan ataupun tujuan bersama. Dalam kelompok semu, interaksi dan komunikasi hanya bersifat sementara dan tidak mengikat. Oleh karena itu, kelompok semu tidak bertahan lama. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, kelompok semu adalah yang pertama, kerumunan atau crowd. Kerumunan merupakan kelompok yang terjadi secara spontan dan tidak teratur. Yang kedua, ada massa. Kelompok sosial jenis ini hampir sama dengan kerumunan. Bedanya, massa direncanakan dan diorganisir, massa sifatnya tidak spontan. Contohnya demonstrasi, kampanye, parade, dan lain-lain. Terus yang ketiga ada publik. Publik merupakan kumpulan individu dalam jumlah besar, namun secara fisik tidak harus berada di satu tempat yang sama. Poin selanjutnya yaitu kelompok nyata. Kelompok nyata merupakan kelompok sosial yang bersifat tetap. Sebagian besar kelompok yang ada di masyarakat merupakan kelompok nyata. Kelompok nyata terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, kelompok statistik. Biasanya kelompok sosial jenis ini ada karena keperluan penelitian. Kelompok ini tidak terorganisir, apalagi terencana. Tidak ada kesadaran berkelompok dalam kelompok statistik dan ada karena disesuaikan dengan kepentingan. Contohnya seperti kelompok penduduk usia 17-65 tahun dan kelompok remaja yang mempunyai akun media sosial dan lain-lain. Terus yang kedua ada kelompok masyarakat. Kelompok sosial yang terbentuk karena adanya kesamaan kepentingan di antara anggotanya. Namun demikian, kesamaan kepentingan tersebut tidak lantas menjadikan kepentingan bersama dalam kelompok ini. Kelompok ini terbentuk secara alami dan spontan, tanpa perlu direncanakan. Kelompok masyarakat memungkinkan adanya sarana kesadaran, berkelompok, dan interaksi karena adanya sarana pemersatu. Sifatnya tetap dan memiliki kemungkinan tidak dibatasi oleh wilayah.
Terus poin yang ketiga yaitu kelompok masyarakat khusus. Kelompok ini terbentuk karena adanya kesamaan yang khusus dan lebih spesifik di antara anggotanya. Kesamaan tersebut bisa berupa usia, gender, tempat tinggal, pekerjaan, dan lain-lain. Kelompok ini terbentuk secara alami dan biasanya terbentuk karena ketersediaan sarana untuk bersatu. Anggotanya memiliki kesadaran dalam berkelompok dan interaksi yang kontinu. Selanjutnya, kelompok asosiasi. Kelompok ini memiliki sifat tetap keberadaannya, sengaja dibentuk dan direncanakan dengan baik. Biasanya, kelompok ini mempunyai organisasi yang kuat dan memiliki sistem yang terorganisir dengan baik. Poin yang kedua ada kelompok sosial berdasarkan ikatan anggota. Yang pertama ada etnis. Etnis atau suku merupakan kelompok sosial yang mengelompokkan didasarkan pada kemiripan dalam hal garis keturunan. Selain itu, etnis juga mempunyai kemiripan budaya, bahasa, dan ideologi yang sama. Kesamaan tersebut menentukan seseorang diakui atau tidak dalam etnis tertentu. Terus yang kedua ada bangsa. Bangsa merupakan kelompok sosial yang mengelompokkannya disatukan oleh nasionalisme pada negara. Bangsa terbentuk karena adanya penderitaan dan sejarah, nasib, dan perjuangan yang sama. Yang ketiga ada masyarakat. Kelompok sosial jenis ini merupakan kelompok sosial yang cakupannya luas dan ciri-cirinya beragam. Pada umumnya, masyarakat dikelompokkan berdasarkan wilayah, tempat tinggal, mata pencaharian, kemajuan peradaban, dan lain-lain. Terus yang selanjutnya yaitu paguyuban. Paguyuban merupakan kelompok sosial yang terbentuk karena adanya ikatan batin yang kuat. Selanjutnya ada patembayan. Patembayan adalah kelompok sosial yang memiliki ikatan lahiriah, biasanya dikurang disertai adanya ikatan batin. Terus ada komunitas. Komunitas adalah kelompok sosial yang terdiri dari orang-orang yang memiliki kesamaan karakteristik seperti hobi, geografi, profesi, agama, ras, dan lain-lain. Terus yang selanjutnya yaitu organisasi sosial. Organisasi sosial merupakan kelompok sosial yang memiliki struktur yang jelas. Masing-masing memiliki tugas dan peran masing-masing. Dan semua diatur dengan rapi, spesifik, dan terukur. Organisasi sosial keanggotaannya bersifat resmi. Sifat lembaganya memiliki identitas yang jelas dan diakui. Selanjutnya yaitu klasifikasi kelompok sosial. Kelompok sosial dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Yang pertama, berdasarkan atas cara terbentuknya, seperti kelompok semu dan kelompok nyata. Yang kedua, berdasarkan kualitas hubungan antar anggotanya, seperti kelompok primer, hubungannya cenderung informal, dan kelompok sekunder, hubungannya cenderung formal. Terus yang ketiga, berdasarkan kekuatan ikatan antar anggotanya, seperti paguyuban dan patembayan. Terus yang keempat, berdasarkan pencapaian tujuannya, seperti kelompok formal, yaitu mempunyai aturan sendiri, dan kelompok informal, yaitu memiliki tujuan bersama namun tidak resmi. Syarat kelompok sosial. Sebuah kelompok dapat dikatakan sebagai kelompok sosial jika memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama, adanya interaksi antara anggota. Terus yang kedua, interdependen.
Yang ketiga, kesadaran. Yang keempat, adanya kesamaan. Yang kelima, rasa menjadi bagian. Yang keenam, struktur. Yang ketujuh, mempunyai sistem dan terus menjalankan proses berkembang. Ciri-ciri kelompok sosial. Jika ditentukan ciri-ciri seperti ini, maka bisa dikatakan sebagai kelompok sosial. Yang pertama, adanya motivasi, dorongan, dan motif yang sama antar satu dengan individu dengan lainnya. Terus yang kedua, adanya pembagian tugas atau penegasan fungsi sehingga masing-masing memiliki kesadaran peran dan wewenangnya di dalam kelompok. Terus yang ketiga, adanya akibat dari interaksi yang dilakukan oleh anggota satu dengan anggota lainnya. Yang keempat, terbentuknya norma di dalam kelompok yang sesuai dengan nilai-nilai yang diusung oleh anggota. Terus yang kelima, ada kepentingan berjalan dan berproses. Terus yang keenam, ditemukannya pergerakan yang dinamis dalam aktivitasnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak sekali kekurangan dalam penyampaian materi yang saya sampaikan ini. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.